Ikhwan dan akhwat fillah, sebelum lanjut ke videonya, mari sama-sama kita bentengi akidah umat dengan mendukung channel-channel Islam dengan like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya agar ikhwan dan akhwat fillah tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Jangan berikan ruang para perusak Islam untuk meracuni akidah generasi kita. Salam ukhuwah, salam kreatif. Karena terus terang dia itu setiap kalau sholat tuh bukan 5 waktu Pak, 6 waktu, bisa 7 waktu Pak. Ya, jadi minta tolong bacakan surah Al-Insyirah, Mbak Ibma. Kenapa nggak Rohman aja Pak? يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan fillah, sahabat Askia dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Kang Uce. Pada kesempatan ini seperti biasa saya akan menyuguhkan kebodohan-kebodohan dari tetangga sebelah kita. Beberapa malam yang lalu saya masuk ke roomnya Pak Yusuf Manuk Bulu ya, burung yang penuh bulunya. Nah, jadi di room itu kebetulan ya, di channel dia sedang menampilkan kesaksian seorang murtadin yang katanya lagi-lagi seperti biasa, dia adalah mantan muslim yang taat dan juga anak ustadz. Bagaimana keseruannya? Namun sebelum ke situ ya, kita simak dulu nih yang sama-sama koplaknya. Ya. Ini mohon maaf ya sahabat Askia, saya tidak pakai peci ya karena kebetulan ketinggal ini. Karena yang kita komentari pun ya orang-orang koplak ya, jadi nggak harus begitu beradab dan beretika begitu ya. Nah, sebelum masuk ke video kesaksian murtadin itu, yang kebetulan saya juga masuk ya, saya bertanya dengan dia, dan akhirnya seperti biasa saya dikeroyok ya sama para oten-oten ini. Cuma sebelum ke situ kita lihat pembicara sebelumnya ya, sebelum saya. Jadi ada seorang yang masuk ke room dia juga dan ikut memberikan komentar dan juga ingin memberikan kesaksian. Yuk kita simak bagaimana keseruannya. Ya, istri saya juga Pak, seorang muslim Pak. Istri saya seorang muslim dan khatam Quran itu Pak. Istri saya mantan muslim dan juga hatam Al-Quran. Nah, hatam Al-Quran itu berbeda dengan hafal Al-Quran. Kalau hatam itu sekedar tamat. Mayoritas umat Islam itu pasti pernah hatam Al-Quran. Jadi bukan hal yang spesial. Jadi jangan tertipu ya sahabat-sahabat Azkia. Kalau ada orang yang bilang hatam Al-Quran ya itu udah biasa. Ya, bahkan bukan cuma hatam. Ya, tapi setelah bincang-bincang dengan saya, dia bertobat Pak. Iya, bertobat. Dia bertobat. Nanti saya minta istri saya untuk bersaksi juga ke Yusuf, ke channelnya Yusuf Manembus. Ke Yusuf gak sopan. Boleh. Ya, karena terus terang dia itu setiap kalau sholat tuh bukan 5 waktu Pak, 6 waktu, bisa 7 waktu Pak. Jadi dia bilang istrinya itu kalau sholat bukan cuma 5 waktu, bisa 6 sampai 7 waktu lah. Ini ajaran dari mana? Saking taatnya gitu. Biar kita percaya dia muslim taat. Dia 7 waktu dia sholatnya. Kita percaya karena apa, nonton Yusuf Manembulu punya channel ini, dia bertobat. Nah, jadi dia bertobat gara-gara sering nonton channelnya Bapak Yusuf Manuk Bulu. Begitu ya para sahabat Azkia. Nah, itu video pertama ya. Ini tapi masih lanjutannya. Nah, kemudian saya masuk ya setelah sekian lama menunggu.
Akhirnya saya diangkat juga, dinaikin juga sama Pak Yusuf ini. Saya udah nunggu lama betul, bahkan saya minta izin, saya minta di private message ya, cuma belum dinaikin. Nah, mungkin kawan-kawannya belum naik ya, rombongan Pak Kace itu mungkin belum datang, jadi saya belum dinaikin. Makanya pas saya naik, Kace itu langsung naik ya. Ya kita simak ya bagaimana cuplikan apa namanya ya, klarifikasi saya sih dengan si Iklima ini. Ikma ya, Ikma namanya, yang katanya mantan muslim yang taat dan juga anak ustadz ya. Yuk kita simak. Oke, kita ke Kang Uce. Ya. Selamat malam Kang Uce. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Mbak Iis ya. Ya, selamat malam. Ya, ya. Mbak Ikma. Mbak Ikma ya. Iya, Ikma ya, betul. Ya, ya. Nah, terima kasih waktunya nih Mbak Ikma ya sama Pak Yusuf terutama yang punya room. Nah, saya masuk langsung dimasukin juga Kace. Karena di malam sebelumnya saya sempat berdebat juga dengan dia dan udah saya upload ya bagaimana berdebat. Cuma saya tidak pakai Alkitab. Jelas bonyoknya kalau pakai Alkitab ya. Hanya saja saya menggunakan munazarah bil ilmi la bin naqdi ya. Jadi saya menjawab semua bantahan dia, bukan balik membantah gitu. Jadi jangan sampai tuduhan-tuduhan dia terhadap Islam yang dia kutip dari Al-Quran dan hadis seolah-olah benar. Makanya kita bantah dan alhamdulillah ya. Alhamdulillah semua yang dia tanyakan bisa dijawab dan bahkan dia termenung sendiri ya. Termenung sendiri artinya dia tidak percaya hadis karena itu perkataan manusia, itu dia bilang. Tapi dalam Alkitab sendiri pun itu bukan firman Tuhan. Banyak perkataan-perkataan murid-murid Yesus, bukan perkataan Yesus itu sendiri ya. Nah, jadi mereka bungkam dalam hal ini ya. Jadi lebih banyak bungkamnya gitu. Nah, jadi pas saya nanya sama Mbak siapa nih, si Ikma ini ya, si murtadin mantan muslim ini, langsung si Kace ini langsung naik juga, dinaikin juga ya sama Pak Yusuf. Mungkin takut kena serang gitu ya, nggak tahu juga lah. Saya hanya ingin komentari beberapa pernyataan ya, bukan masalah pindah agamanya, itu hak prerogatif Mbak Ikma ya. Karena di dalam Islam pun diajarkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Hanya saja saya ingin bertanya tentang beberapa statement Mbak Ikma, yaitu tentang saya bukan nggak percaya Mbak Ikma mantan muslim ya, saya percaya. Tapi yang ingin saya tanyakan yaitu masalah muslim taat ya. Nah, muslim taat dan juga anak ustadz. Nah, seperti itu. Nah, karena kalau dikatakan muslim taat kan otomatis ya muslim, karena kan kita tahu Mbak Ikma ya, di muslim itu kan ada beberapa tingkatan muslim itu. Nah, jadi saya mau tanya gitu, apakah benar Mbak Ikma ini mantan muslim yang taat bahkan anak ustadz gitu, atau muslim pada umumnya? Nah, gitulah kira-kira. Gitu. Jadi saya percaya Mbak Ikma itu dari muslim, cuma saya ingin, makanya saya nggak mau menuduh Mbak Ikma ini, katakan kalau tadi ada yang nyebut murtadin abal-abal atau odong-odong, makanya saya nggak mau menjustifikasi itu gitu Mbak ya. Makanya saya langsung bertanya dengan Mbak Ikma. Baik. Nah, di sini saya baru nanya, Kace udah udah meracau dia ya. Udah meracau, tapi kita simak aja ya. Sebelum ke Mbak Ikma, salam ya, sukses di kerajaan Tuhan. Nah, ini Kang Uce mau muji Mbak Ikma ya. Dia bilang saya menguji Ikma ya, bukan menguji sebenarnya. Saya mau apa ya? Mengklarifikasi benar nggak sebenarnya dia ini mantan muslim yang taat ya, dan juga anak ustadz gitu. Dan kita simpulkan sendiri, benarkah atau pantaskah seorang Ikma ini ya, murtadin ini yang katanya murtad tahun lalu ini mantan muslim yang taat? Kita bisa simak nanti ya. Terima aja tantangannya. Ini kita percepat dulu ya. Itu. Kita jadi nggak paham Islam, bagaimana mau memuji orang? Jangan pakai fatwa apa namanya khusus nanti, insya Allah diskusi Islam. Ya, nah, itu tadi saya bilang dia nantang debat, tapi saya bilang kita buat room khusus diskusi ya tentang Islam. Karena dia banyak memojokkan Islam dari Islam. Karena kegagal pahaman dia dan menunjukkan bahwa dia itu bukan mantan ustadz, bukan mantan muslim yang taat. Artinya mantan ya muslim yang awam lah gitu. Odong-odong.
Ya, jadi minta tolong bacakan surah Al-Insyirah, Mbak Ikma. Nah, di sini saya minta si Ikma ini bacakan surah Al-Insyirah ya. Ya seharusnya kalau muslim yang taat itu tahu ya, tapi apa yang terjadi dengan si Ikma si murtad ini nih kita simak. Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah. Sayang, Ya. minjem HP, searching surat Al-Insyirah. Bentar ya. Boleh. Awalnya itu apa itu awal kalimatnya, Mbak? Surat Al-Insyirah itu. Oh, kalau untuk hafalan saya kurang paham, tunggu saya bacakan. Oh. Nah dari sini kita udah bisa simpulkan ya, dia nggak tahu awal surat Al-Insyirah dan dia pun nggak tahu Al-Insyirah itu surat yang mana. Itu ya. Jadi dari sini udah bisa kita simpulkan bahwa dia bukan mantan muslim yang taat. Masa Al-Insyirah nggak tahu? Itu. Padahal itu termasuk surat-surat pendek di juz terakhir ya, juz 30 gitu. Bahkan sering dibaca oleh imam-imam sholat. Ya, bukan surat yang asing. Oh, iya boleh. Al-Insyirah. Nah, Ini biasa- bolehkah Bapak Yusuf, Bapak Muhammad Fice? Boleh, silakan. Dia masih tetap nyariin ya. Mungkin karena nggak tahu ya, apa nggak ketemu apa gimana. Tapi dia minta surat yang lain. Kenapa nggak Ar-Rahman aja, Pak? Dia minta Ar-Rahman. Aduh. Dia minta surat Ar-Rahman. Memang betul Ar-Rahman itu surat yang lebih panjang daripada Al-Insyirah ya. Tapi banyak muslim yang hafal surat Ar-Rahman. Atau bisa jadi ya memang mereka orang-orang yang murtad ini didesain menghafal satu surat. Ya kalau ada muslim yang nanya dia bisa jawab. Itulah kira-kira. Makanya kalau kita acak kayak tadi surat yang pendek surat Al-Insyirah dia nggak tahu. Malah mintanya surat Ar-Rahman. Tapi ya nggak bisa dipaksa ya, tapi sudah menunjukkan bahwa dia ini bukan mantan muslim yang taat. Gitu. Gimana? Ar-Rahman tuh lebih seru kayaknya. Ya, Ar-Rahman itu malah lebih panjang, Mbak Ikma. Yang pendek aja. Nggak apa-apa. Nggak, maunya yang pendek aja. Ya. Nggak saya maunya. Kan Mbak Ikma kan anak-anak Ustadz. Kalau muslim biasa mungkin nggak saya tanya, karena memang udah wajar. Menghafal, Sar. Ya nggak apa-apa Mbak. Silakan. Jadi dia baca surat Ar-Rahman ya. Ar-Rahman? Boleh kalau Al-Insyirahnya Mbak Ikma keberatan Ar-Rahman aja. Jadi dia nggak bisa baca surat Al-Insyirah, nggak tahu Al-Insyirah itu yang mana gitu. Makanya dia tetap maunya Ar-Rahman. Ya udah saya suruh dia baca Ar-Rahman dan kita simak bacaan Qur'annya ya. Bapak Yusuf itu pakai ta'awudz nggak? Pakai bismillah kah atau langsung? Gak usah, langsung aja. Langsung. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Baru berarti 3 ayat itu kita udah tahu kualitas keislaman dia sebelumnya seperti apa. Ya. Mana salahnya? Tadi ya di makhorijul huruf ya yang paling dasar di dalam ajaran Islam di dalam membaca Al-Qur'an. Khalaqal insan. Dia baca ya seperti orang awam pada umumnya. Khalaqal insan ya. Padahal harusnya khalaqal insan. Nah, kita lanjut. Allamahul bayan asyamsu wal qamaru bihusban. Nah, ini udah kacau ya. Ha dibaca ha gitu. Ini udah bisa menilai sendiri lah ya. Wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tadghaw fil mizan wa aqimul wasna bil qisṭ wa wada'aha lil anam. Bisa kita simpulkan lah ya bagaimana kualitas muslimnya si murtadin ini ya. Jadi kita bisa simpulkan dia bukan mantan muslim yang taat, bahkan saya meragukan dia anak ustadz ya. Karena dari kualitas bacaan Qur'annya, ditanya surah Al-Insyirah, dia pun nggak bisa baca dan seterusnya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di sini ini sebenarnya masih banyak ya perdebatan sampai saya keluar room karena dikeroyok ya, banyak yang masuk.
Tapi yang intinya saya sampaikan di ujung pertemuan saya, intinya saya menyimpulkan bahwa dia itu bukan mantan muslim, dan tolong sekali lagi kepada para murtadin, jangan ngaku-ngaku mantan muslim yang taat, yang patuh, yang fanatik, yang peduli dengan agamanya, mantan ustadz, mantan kiai, mantan santri, padahal jauh panggang daripada api. Di Islam itu ada mu'alaf center. Ketika ada seorang yang mengaku mu'alaf, apalagi dia terjun di dunia dakwah, maka langsung diselidiki. Kalau palsu, maka dibawa ke ranah hukum. Karena dia sudah menipu. Jadi kami tidak mau ada orang mu'alaf itu memanfaatkan nama kemu'alafannya untuk mencari dunia. Makanya kita ada mu'alaf center Indonesia. Tapi di agama sebelah itu tidak ada murtadin center Indonesia yang mencari kebenaran. Dia ini benar-benar mantan muslim taat atau gimana gitu ya. Karena emang sengaja ya. Sebagaimana di dalam surat As-Saff yang menjadi opening dari channel ini ya, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka menghendaki, menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurih. Akan tetapi Allah akan senantiasa menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun. Walaupun para oten-oten orang kafir ini mereka membenci kita. Selalu istiqomah di dalam Islam dan senantiasa memperdalam ajaran agama kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam ukhuwah, salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.